Bukanlah kami bersifat bakhil sehingga tidak memberikan kamu penglihatan, tetapi kami cemburu apabila kedua matamu melihat selain kami. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu dengan hambanya yang satu ini, yang matanya selalu memandang mushaf, cinta kepada Al-Quran, dan Allah tidak ingin diduakan pandangan itu. Setiap Nabi dan Rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mu'jizah, atau kita sebut dengan mukjizat. Tetapi begitu wafatnya setiap Nabi dan Rasul, tidak ada mukjizat itu seiring dengan wafatnya Nabi dan Rasul tersebut. Hanya satu-satunya, yaitu pemimpin para Nabi dan Rasul yang mukjizatnya sampai sekarang. Dan bahkan yang tinggal dan yang ditinggalkan, diwasiatkan kepada kita, justru mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang setiap orang yang beriman berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad, maka seorang tersebut tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan tentunya Al-Quran itu tidaklah cukup berada di rumahnya kita, menghiasi mungkin lemari kita, bahkan mungkin menghiasi dinding-dinding rumah atau dinding-dinding masjid kita dengan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dengan indah. Tentunya Al-Quran itu akan menjadi penyelamat, akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Tentunya membaca Al-Quran itu terlebih dahulu, kemudian mentadaburinya, memahami makna-maknanya, menggali ilmu-ilmunya, dan kita berpedoman kepada semua yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Mungkin sempat terlupakan oleh kita Al-Quran, karena kebiasaan kita ingat dengan Al-Quran, sering membuka dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Apakah kita dikatakan cinta kepada Al-Quran kalaulah Al-Quran hanya kita sempatkan kita baca di bulan Ramadan? Tidakkah kita ingin hati kita ini selalu diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan Al-Quran itu? Dan mungkin kita lupa di mana sekarang kita letakkan Al-Quran kita itu, di salah satu sisi atau sudut rumahnya kita. Mungkin kita letakkan di atas lemari, di dalam lemari, atau bahkan mungkin kita tidak tahu di mana sekarang Al-Quran kita di rumah. Begitu kita kembali ke rumah nanti, kita periksa, kita lihat, kita cari di mana Al-Quran itu. Sekiranya Al-Quran itu sudah lama tidak terjamah, mungkin sekarang sudah dalam keadaan berdebu. Tapi mudah-mudahan tidak membuat hati kita berdebu karena kita sudah jauh dari Al-Quran. Kalau masih berdebu, masih bisa diseka, masih bisa dibersihkan. Kalaupun kotor, masih bisa dibersihkan. Tetapi apabila hati sudah membatu, maka tidak bisa dibersihkan lagi, karena sudah mengeras. Maka lunakkan hati kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah sekarang semarak di mana-mana didirikan pesantren-pesantren tahfidzul Quran. Bahkan di salah satu channel TV ada tahfidzul Quran Indonesia. Anak-anak di usia belia berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Betapa kita senang melihatnya, menjadi pelipur lara kita ya. Tetapi tentunya kalau kita senang dan kita anjurkan kepada anak dan cucu kita untuk membaca bahkan menghafalkan Al-Quran, tentunya kitalah yang awal menjadi tauladan bagi mereka.
Apabila kita senang kalau mereka membaca Al-Quran, apakah kita tidak lebih merasa senang apabila Al-Quran itu selalu kita baca? Sehingga dikatakan oleh salah seorang alim saleh, ulama besar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, yang di negeri Indragiri Hilir ini atau Tembilahan ini sudah cukup masyhur bacaan maulid atau kitab maulid yang dibaca terutama pada bulan Rabiul Awal, kitab Simtud Durar, Maulid Habsyi yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Beliau berkata, "Ata'ajjabu minal insan bi dhiqun wa bi hammun wa indahu al-Qur'an." Aku heran katanya dengan orang, heran lihat manusia, mereka bilang, aku sumpah, pikiranku sempit, hatiku sumpah, padahal mereka bersama Al-Quran. Al-Quran ada di sisi mereka, Al-Quran ada di dekat mereka. Ambil Al-Quran, maka inilah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan kesumpekan. Inilah obat yang paling mujarab untuk mengatasi segala macam bentuk kesulitan. Ambil Al-Quran dan bacalah Al-Quran itu. Tidak ada pun satu orang yang saleh, melainkan kita lihat di dalam manaqib mereka itu dihiasi dengan amalan Al-Quran yang luar biasa pengamalan mereka dibandingkan dengan kita. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, seorang imam besar, ulama besar, yang beliau ini sempat dipenjara oleh penguasa yang berkuasa saat itu. Dipenjara beliau dalam waktu yang lama, disiksa beliau sampai akhirnya beliau wafat di dalam penjara tersebut. Dan ternyata selama beliau di penjara dan beliau wafat di situ, sempat menghatamkan 7.000 kali Al-Quran. Luar biasa. Dan juga orang-orang saleh yang lainnya begitu banyak. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, begitu cintanya dengan Al-Quran, setiap hari beliau tidak pernah melewatkan menghatamkan 1 kali Al-Quran. Bahkan di dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali khataman Al-Quran. Salah seorang ulama besar, Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, beliau menghatamkan Al-Quran sehari semalam sebanyak 8 kali. 4 kali di waktu malam, 4 kali di waktu siang. Kita akan bertanya, masuk akalkah perbuatan itu? Kalau kita mau tahu perbuatan itu masuk akal atau tidak, kita mulai dulu dari kita baca Al-Quran. Kalau kita baru sanggup satu harinya 1 lembar, suatu ketika kita tingkatkan menjadi sekian lembar, sampai akhirnya 1 hari 1 juz. Terasa nikmat bacaan itu mungkin akan bertambah, bertambah dan bertambah, sehingga akhirnya Allah memberikan keberkahan waktu kepada kita. Dan akan terjawab bagaimana mereka para ulama kok bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali, atau bahkan lebih daripada itu. Begitu juga salah seorang cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar As-Sajjad, Ali Zainal Abidin. Beliau ini melaksanakan salat sunnah setiap harinya 1000 rakaat. Kita akan berpikir, mungkinkah hal tersebut? Bagaimana dengan pekerjaan yang lainnya? Tidakkah kita pernah mendengar dan kita mengimaninya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan, bahkan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sampai 1 malam penuh. Sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum masuk waktu subuh. Itulah kalau Allah memberikan keberkahan waktu. Bagaimana 1000 rakaat itu mungkin bisa dilakukan? Tentunya kita mulai dari melaksanakan salat sunnah. Di antaranya salat sunnah yang mengiringi daripada salat wajib, yaitu salat sunat rawatib. Apabila kita orang memang senang melaksanakan salat, maka salat itu terus akan dikerjakan dan bertambah, sampai akhirnya kita akan faham bagaimana mereka bisa mengerjakan salat sebanyak itu. Itulah yang dinamakan dengan keberkahan. Bapak Ibu sekalian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah sebagai suatu anugerah yang luar biasa.
tentunya kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan begitu saja, melainkan segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya. Seseorang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an, maka sesuatu tidak akan pernah dia lepaskan. Sampai dikatakan oleh salah seorang ulama, Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau berkata, "Idza taruhal qalbu wa lam yashba' bi qira'atil Qur'an." Apabila hati orang itu bersih, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang membaca Al-Qur'an. Sampai Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini, beliau ini kalau setiap kali membaca Al-Quran, sampai dia melihat di lidahnya ini ada madu. Dan itu betul-betul nyata. Bukan madu secara maknawi, tetapi madu secara zahir. Setiap kali dia membaca Al-Quran, maka dia merasakan manisnya, semanis madu. Sampai akhirnya dia khawatir, bagaimana kalau aku baca Al-Quran ini di bulan Ramadan? Pada saat aku berpuasa, batalkah puasaku ini? Sampai begitu kekhawatirannya. Begitulah Allah memberikan rasa manis. Bukan manis di hati lagi, tapi betul-betul manis yang dirasakan di lidahnya. Ada satu seorang ulama, satu seorang alim saleh tabi'in yang bernama Abu Muawiyah Al-Aswad rahimahullahu ta'ala. Beliau ini seorang yang buta, tidak bisa melihat. Tapi ajaibnya dengan karamah Al-Quran, setiap kali mushaf Al-Quran berada di hadapannya dan dia mulai membuka Al-Quran itu, Allah kembalikan penglihatannya. Dia bisa melihat Al-Quran itu. Begitu selesai dia membaca Al-Quran, kembali dia buta. Dan begitulah terjadi sepanjang hidupnya, sampai akhirnya dia bertanya dalam hatinya sendiri. Dia bertanya, kenapa Allah tidak memberikan dan mengembalikan penglihatanku ini? Bukan saja aku bisa melihat saat aku membaca Al-Quran, tetapi Allah kembalikan penglihatanku ini. Sebagaimana orang-orang kebanyakan. Terlintas dalam hatinya. Kemudian pada suatu ketika dia mendengar satu seruan. Satu seruan yang terdengar jelas oleh dia. Mengatakan apa? Bukanlah kami bersifat bakhil sehingga tidak memberikan kamu penglihatan. Tetapi kami cemburu apabila kedua matamu melihat selain kami. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu dengan hambanya yang satu ini, yang matanya selalu memandang mushaf, cinta kepada Al-Quran. Dan Allah tidak ingin diduakan pandangan itu. Allah hanya ingin kedua matanya melihat Al-Quran, melihat mushaf, tidak melihat kepada selain daripada itu. Begitu luar biasanya Al-Quran. Melihatnya saja, memandangnya saja sudah ibadah, apalagi membacanya. Maka di antara beberapa pandangan yang termasuk daripada ibadah, di antaranya satu, an-nadhrah ilal Ka'bah, memandang kepada Ka'bah. Setiap Ka'bah kita lihat, maka tercatat kita seperti melaksanakan ibadah. Pahala bagi orang yang memandang. Kedua, an-nadhrah ila wujuhil walidain, memandang wajah kedua orang tua. Setiap seorang anak memandang wajah orang tuanya, ayahnya, ibunya, pandangan itu dengan pandangan kasih sayang, maka selama memandang, Allah catat sebagai suatu bentuk ibadah dengan pahala yang besar. Begitu juga sebaliknya, na'udzubillah, apabila seorang anak memandang wajah orang tuanya dengan pandangan kejengkelan, dengan pandangan sakit hati, maka tentunya ini termasuk pandangan daripada pandangan anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Wal'iyadu billah. Yang ketiga, an-nadhrah ilal mushaf, memandang daripada mushaf, memandang daripada Al-Quran. Dilihat saja Al-Quran itu sudah dikatakan beribadah, apalagi kalau membacanya. Kemudian yang berikutnya, an-nadhrah ila wujuhil ulama, memandang wajahnya orang-orang yang alim, memandang wajahnya orang-orang yang saleh. Pandangan-pandangan tersebut adalah pandangan-pandangan yang ibadah. Mudah-mudahan pandangan kita, kedua mata kita adalah kedua bola mata yang selalu senang memandang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak suka memandang hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Satu kisah yang menakjubkan, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Satu ketika beliau sakit berat, kemudian dijenguk oleh salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Datang menjenguk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia datang kemudian bertanya, "Ma tashtaki?" Apa yang engkau keluhkan wahai sahabatku? Apa dijawabnya? Kalau kita, tentu yang kita keluhkan sesuai dengan sakitnya kita. Kalau yang sakit kepala, kita sebutkan. Sakitnya kaki, sakitnya lutut. Yang kita sebutkan ya seputar sakit. Tapi yang dijawabkan, apa yang kau keluhkan? Zunubi. Apa yang kau keluhkan? Dosa-dosaku. Wa ma tashtahi? Apa yang kau pengen? Kalau kita ditanya lagi sakit, apa yang kau pengen? Macam-macam jawaban kita. Tentunya kalau lagi sakit, biasanya orang sakit tidak enak makan. Apapun bentuk makanannya tidak menggiurkan kita kalau lagi sakit. Tapi rasa-rasanya kalau yang ditawarkan duit tidak nolak. Itu loh Pak ya. Itu loh Bu ya. Kalau ditawarkan makanan kita nolak. Tapi mungkin kalau yang ditawarkan duit kita nggak nolak. Mau duit? Mau. Karena dia masih sanggup ngangguk. Hatinya masih pengen. Mau mobil baru? Mau. Tapi ini sahabat yang ditanya, "Ma tashtahi?" Apa yang kau inginkan? Maghfirah, ampunan. Dia tidak minta apapun. Dia hanya minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ini Sayyidina Utsman bin Affan bertanya lagi, "A'atika tabibun?" Alangkah lebih baiknya aku datangkan dokter kalau bahasa kita sekarang. Tabib yang mengobati. Aku panggilkan yang mengobati penyakitmu ya. Apa kata dia? At-tabibu amradani. Dokter, justru dokterku itulah. Tabib itulah yang sedang memberikan sakit itu sekarang kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tabib di situ adalah Allah. Kemudian dia mengatakan, "Halaka hajah?" Kau punya yang lain tak? Keinginanmu yang lain, hajatmu yang lain. Mungkin untuk anak-anakmu, mungkin sepeninggalkan kamu nanti, apa yang aku berikan ini bermanfaat untuk anak-anakmu. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Laisa li hajah. Aku enggak punya hajat apapun. Aku enggak punya kebutuhan apapun. Karena fa inni lam akhsha alaihim. Fa inni lam akhsha ala auladi. Sesungguhnya aku tidak pernah khawatir terhadap anak-anakku. Dengan apa? Dengan kefakiran. Karena apa? Karena aku telah mengajarkan mereka untuk membaca setiap malam suratul Waqi'ah. Karena aku mendengar dari Nabi SAW, "Man qara'a suratul Waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqah." Karena aku telah mendengar dari Nabi SAW, barang siapa yang membaca suratul Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengenai kehidupannya kefakiran, kemiskinan, kekurangan, kebutuhan. Yakin? Sampai. Sebahagian para ulama dengan riwayat yang lain ada mengamalkan yang namanya suratul Waqi'ah ini dibaca ba'dal azhar. Dalam riwayat lain sebagaimana yang saya sebutkan tadi, membaca suratul Waqi'ah dibaca setiap malamnya. Artinya apa? Semua yang ada dalam Al-Quran adalah semua yang kita butuhkan. Bukan saja kebutuhan dunia, tetapi kebutuhan, tentunya kebutuhan akhirat, di mana nanti kehidupan kita di sanalah yang abadi. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Sedangkan yang ada sekarang ini adalah sementara, titipan, tidak ada yang kekal. Semua akan lapuk, semua akan busuk, semua akan rusak, semua akan musnah, semua akan jadi mayit. Tidak ada, semuanya akan fana, semuanya akan musnah. Yang kekal abadi adalah apa? Salah satunya Al-Quran yang selalu kita baca, Al-Quran yang selalu kita amalkan. Itulah nanti yang akan menerangi kuburannya kita. Itulah nanti yang menjadi temannya kita di alam barzakh. Maka
Berbahagialah orang-orang yang cinta kepada Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran. Dan apabila orang itu telah diberikan nikmat, kelezatan dan manisnya membaca Al-Quran sebagai suatu anugerah yang luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, menganugerahkan kecintaan kepada kita terhadap Al-Quran. Dan kita sebagaimana yang kita harapkan, kalau kita berkeinginan agar Al-Quran menjadi memberi syafaat nanti di yaumil akhir, maka tentunya Al-Quran itu sejak dinilah dekat dengan kita, menjadi teman bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali cerita-cerita yang menceritakan tentang keutamaan dari orang-orang yang mengamalkan daripada Al-Quran ini. Tampak setelah itu bagaimana keadaannya setelah kematiannya, setelah kewafatannya. Allah betul-betul membuktikan betapa banyak disaksikan. Bahkan kita mungkin sempat melihat di televisi, ada di antara mereka itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata haramkan yang namanya tanah ini untuk memakan jasad. Di antara jasad-jasad yang diharamkan dimakan oleh tanah, di antaranya adalah orang-orang yang di dalam hatinya, di dalam dirinya ada Al-Quran. Para penghafal Al-Quran yang semata-mata menghafalkan Al-Quran semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka di antara orang-orang nanti yang bisa dan berhak untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada sebelumnya.